Nubia Focus Pro 5G adalah sebuah smartphone Nubia terbaru di harga 2 jutaan yang fokusnya itu adalah kamera. Apakah memang sebagus itu kameranya? Apakah memang semenarik itu? Mari kita lakukan review dari Nubia Focus Pro 5G ini ya guys. HP ini sendiri membawa spesifikasi sebagai berikut, menggunakan prosesor Uni SoC Tiger T760, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS 3.1. Sebuah spesifikasi yang wow untuk kelas harga 2 jutaan. Kenapa seperti itu? Mari kita bahas. Aspek pertama yang kita bahas jelas sih kameranya dulu, karena ini adalah nilai jual utama dari Nubia Focus Pro 5G. Kita penasaran apakah Uni SoC dengan T760-nya ini mampu memberikan gambar yang bagus? Ya makanya kita review. Kalian sambil bisa lihat foto-foto dan video yang kita sudah ambil juga. Dan di sini kita bisa lihat untuk kualitas fotonya, untuk kualitas kamera belakang utamanya itu memang termasuk bagus untuk kelas harga 2 jutaan. Termasuk worth it, guys. Memang untuk ultra wide-nya sendiri memang akan ada penurunan yang signifikan karena dari sensornya juga lebih ke sekedar ada saja 5 megapiksel. Sedangkan kamera utamanya 108 megapiksel. Memang besaran megapiksel tidak menjamin kualitas, tapi menurut kita kualitasnya cukup jomplang. Kamera depan memang menurut kita hasilnya ya termasuk oke untuk kelas harga 2 jutaan. Untuk perekaman video sendiri, kamera belakang bisa sampai 4K 30 fps. Sebuah hal yang langka untuk sebuah HP 2 jutaan. Dan ini juga menariknya ada dedicated button shutter ya, kalau untuk bisa untuk ambil gambar. Dan juga kalau kita gunakan itu ternyata stabil parah guys. Untuk sebuah HP 2 jutaan termasuk stabil banget untuk perekaman video kamera belakangnya di resolusi 1080p 30 fps. Karena ACE-nya baru bisa aktif di 1080p 30 fps. Kemudian, untuk kamera depan sendiri memang masih termasuk cukupan saja untuk kelas harganya. Kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya, tapi ada catatan juga untuk software kameranya, dari aplikasi kameranya itu kadang-kadang kita untuk pindah-pindah lensa itu butuh waktu yang lama dan shutternya juga termasuk lama untuk kelas harga 2 jutaan. Ya, mungkin perlu update software dari Nubia untuk memperbaiki isu ini, dan kita juga menemukan bahwa shutter buttonnya itu hanya bisa digunakan dalam mode landscape dan kadang nggak bisa jalan. Dan kadang juga terlalu sensitif. Dan itu jadi plus minus sendiri. Jadi softwarenya perlu diperbaiki dari Nubia-nya ya guys. Oke guys, ini dia adalah kamera depan dari Nubia Focus Pro 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Gambarnya cukup tight ya. Tapi gimana bukan? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis pendapatkan di kolom komentar. Untuk dynamic range-nya masih kacau, sampai 2 jutaan. Tapi gimana? Menurut kita ya termasuk cukupan saja sih untuk kamera depannya. Tapi silakan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini sampel untuk kamera 4K-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk perekaman videonya. Dia nggak ada stabilisasinya, nggak ada ACE-nya aktif kalau 4K. Tapi gimana kalian? Dan tapi masih ada OIS-nya, untungnya seperti itu. Kalau menurut kita sih termasuk oke lah guys. Untuk kamera ultrawide-nya dia nggak bisa 4K, jadi cuma untuk kamera utama aja yang bisa 4K. Tapi gimana loh guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini kita coba untuk rekam di resolusi Full HD. Dia juga nggak bisa switchable lens ya. Dan dia aktif untuk stabilisasinya untuk perekaman video. Gimana menurut kalian untuk kualitasnya? Apakah masih menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke, ini adalah sampel kamera ultrawide-nya atau 18 mili kalau mereka sebutnya. Dan ini kita lihat agak susah untuk focusing ya, kadang-kadang agak fokusnya masih nyari sedikit. Tapi gimana mau kalian untuk kualitas kamera ultrawide-nya? Silahkan tulis di kolom komentar. Untuk sisanya termasuk masih cukup oke selama cahayanya terang dan memadai ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Nubia Focus Pro 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan dalam kondisi low light ini termasuk ya cukup oke. Meskipun skin tone kita warnanya berubah ya, jadi nggak seharusnya nggak seperti ini. Tapi ini termasuk oke untuk kelas harga 2 jutaan. Tapi stabil juga, termasuk cukup stabil loh guys, ini termasuk menarik. Tapi gimana makanya? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kualitas low light dari Nubia Focus Pro 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Nubia Focus Pro 5G kalau kita gunakan dalam perekaman 4K dalam low light ya guys. Kalau 4K low light dia stabilisasinya off. Jadi ini murni dari OIS-nya aja. Kita akan coba untuk kalau 1080p juga dengan stabilisasinya aktif dalam low light ya guys.
Oke, ini lagi aktif stabilisasinya. Jadi kalau kita gunakan buat rekaman video memang lebih stabil. Dan di sini dia nggak bisa switchable lens ya, tapi bisa pause recording. Dan ini kondisi low light termasuk oke guys, termasuk lumayan menarik guys. Tapi gimana mau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini kamera ultrawide-nya memang lebih ke sekedar ada saja nih, fokusnya sangat susah dalam kondisi low light, jadi ya lebih sekedar aja, ada aja ya. Tapi gimana menurut kalian untuk kualitas ultrawide-nya? Silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian aspek berikutnya dari sisi performance. Prosesor Uni SoC Tiger T760 ini lebih bagus malahan daripada prosesor MediaTek Helio G100 atau Dimensity 6080. Kualitasnya itu lebih powerful, guys. Secara AnTuTu benchmark itu bisa tembus hingga di 490.000, sebuah angka yang besar ya, guys. Dan ini menarik banget. Bahkan lebih dari skor AnTuTu-nya Dimensity 6300. Jadi ini hal yang bagus banget ya. Kalian juga bisa lihat untuk skor Geekbench 6-nya dan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, terakhir PC Mark-nya. Ini menunjukkan bahwa performance dari HP ini termasuk bagus, lancar untuk harian tidak ada masalah. Kemudian untuk gaming sendiri, nah ini kita akan kasih catatan ya. Untuk game Mobile Legends sendiri, ini kebuka rata kanan, tapi FPS-nya ke-lock di 60 FPS saat battle dimulai, guys. Dan itu agak disayangkan banget. Kemudian untuk game PUBG Mobile, kalian juga bisa lihat untuk settingnya dan rata-rata FPS-nya. Kemudian game C2 Mobile, kalian bisa lihat settingnya dan rata-rata FPS-nya. Dan ini jadi catatan ketika kita main game COD Mobile, sensitivitas layarnya itu kadang-kadang kurang responsif. Kemudian game Genshin Impact, kalian juga bisa lihat settingnya dan rata-rata FPS-nya. Overall, bisa dibilang untuk performance dari HP ini termasuk bagus. Dan memang kalau untuk manajemen panasnya sendiri, kalau dipakai buat game berat, akan menghangat ya guys, wajar banget. Jadi kalau memang kalian mau lebih optimal, silakan pakai cooler, dipakai buat gaming. Tapi untuk harian sebenarnya tidak terlalu ada masalah sih guys. Kemudian dari sisi layar, HP ini pakai layar IPS ya, kalian nggak perlu khawatir yang takut burn in dan lain sebagainya, ini pakai IPS. Resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz. Untuk YouTube bisa untuk nonton hingga 1080p 60 fps HDR, meskipun dia support 4K, tapi untuk playback lancarnya di 1080p 60 fps. Untuk Netflix, sayangnya masih di Widevine L3 ya guys. Ini agak disayangkan banget untuk harga segini masih Widevine L3. Semoga ada update supaya bisa Widevine L1 ya guys. Dari sisi speaker, kualitas single speakernya termasuk cukupan saja untuk kelas harganya. Detailnya masih belum terlalu dapat lengkap dan memang cukup kencang, tapi kalian bisa lihat untuk sampel audionya didengarkan di video unboxing ya guys. Kemudian dari sisi baterai 5000 mAh-nya menurut kita termasuk cukup boros untuk dipakai seharian. Menurut kita untuk daya tahan baterainya termasuk cukup berasa boros ya guys. Agak disayangkan banget untuk kualitasnya nggak sebagus itu daya tahan baterainya. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini dibekali charger 33 watt yang butuh waktu 1,5 jam untuk full charge ya guys. Dari sisi security sendiri, HP ini dibekali oleh side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian dari sisi desain ini termasuk menarik untuk kelas harga 2 jutaan, termasuk unik ya guys. Dan cukup berat untuk dibawa sehari-hari ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini dibekali dual slot SIM card tanpa micro SD slot dan tanpa dukungan eSIM ya guys. Kemudian dari aplikasi zoom sendiri, HP ini masih belum support virtual background zoom, yang memang wajar karena dari prosesornya masih belum mendukung ya guys. Kemudian dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah punya NFC, sudah support USB OTG, tapi dia tidak punya informasi IP rating, tidak punya jack 3,5 mm, tapi punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi sendiri termasuk aman dan lancar, tidak ada masalah selama penggunaan harian. Kemudian kita masih menemukan ada sedikit catatan ketika kita pakai buat WhatsApp call di HP ini, itu suaranya kecil banget secara speakernya kalau kita tempel ke telinga kita, dan itu agak disayangkan banget ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini hanya mendapatkan satu kali update OS, dan itu sayang banget dimulai dari Android 13. Itu agak disayangkan banget di akhir 2024, Androidnya start 13, dan cuma dapat sampai Android 14 aja ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang memang fokusnya itu hanya untuk dari sisi kamera menurut kita. Belum bisa dikatakan sebagai HP all-rounder. Kalau memang kalian incar HP punya 2 jutaan yang punya kamera yang stabil buat perekaman video, khususnya kamera belakang, dan butuh kamera ultrawide sebagai tambahan doang,
menurut kita Nubia Focus Pro 5C ini bisa jadi alternatif. Tapi kalau kalian mau cari HP all-rounder, menurut kita ini bukan yang terbaik di kelas harga 2 jutaan. Menurut kita masih banyak alternatif lain. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah langkah yang bagus dari Nubia untuk membawa segmen ini. Tapi kita berharap softwarenya lebih diperhatikan. Dan hal-hal yang kita sudah notes dalam review ini semoga diupdate di generasi selanjutnya atau minimal diperbaiki dengan update software. Semoga Nubia Indonesia mendengarkan hal ini ya guys. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys? Bye-bye!